Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman, di video update ini kita mau ngebahas tentang realistic correction ya untuk Bitcoin. Recently ini kita tahu Bitcoin naik terus ya, sampai akhirnya mencapai 73 ribuan dolar. Ya, I think the baby bear now happy ya guys ya. Kita sebelumnya sempat bikin video ya reaksi baby bear di Bitcoin ya. BTC new all time high sedikit aja itu di momen 10 hari lalu. Jadi begitu dia mencapai 69.000 lewat dikit kempes gitu kan. I think all the baby bear happy ya pada saat itu karena udah banyak banget ya istilahnya orang-orang yang coba untuk nebak topnya. Dari 50.000 probably, 48.000 probably, ya 58.000, 62.000, 63.000 dan seterusnya gitu ya. Kayak coba terus. But in the end, finally we have a correction. And teman-teman, kita sebenarnya mau bilang sedikit ya sama teman-teman semua. Memang apa yang terjadi pada Bitcoin menurut saya itu adalah hal yang unrealistic ya. Maksudnya tidak nyata, tidak realistis gitu loh. Kalau kita berbicara sedikit situasinya di financial market. I mean, there's no way ya sebuah aset tuh benar-benar naik hanya tiang saja. Nggak ada yang namanya koreksi sama sekali. Karena teman-teman harus ngerti. Ini kan aset diperdagangkan oleh para pelaku pasar. Dan ada uang yang terlibat di sana gitu kan, ada uang ya, ada transaksi jual beli dan lain sebagainya. Supply demand mempengaruhi pasti, dan itu yang sebenarnya membuat ini jadi tidak realistik gitu loh. I mean, kita tahu di satu sisi kemarin kita udah bahas sama teman-teman soal supply shock ya di Bitcoin, di mana permintaan daripada ETF itu banyak benar-benar gede ya, sampai 14.000 Bitcoin dalam sehari. Meanwhile yang di mining oleh para miners itu dalam sehari hanya sekitar 800 sampai 1.000 Bitcoin, dan itu belum halving guys. Kalau udah halving ini separuhnya lagi ya, berarti supply yang akan di mining oleh para miners, dan ini otomatis akan mempengaruhi harga secara signifikan karena demandnya masih tinggi tapi supply-nya hanya setengah ya, kira-kira seperti itu. Dan apa sih yang menyebabkan Bitcoin recently mengalami correction gitu ya? Ini kita akan coba bahas sama teman-teman di dalam video ini. Ditambah nanti saya akan tambahkan juga untuk berbicara ya soal what do I mean by realistic correction gitu loh ya. Nanti kita bahas teman-teman. Before that kita mau sedikit discuss sama kalian soal ETF spot. Ternyata ya, memang 2 hari terakhir penyebab Bitcoin mungkin mengalami koreksi lumayan. Ya, faktanya adalah dari inflow-nya juga memang berkurang gitu loh. Kalau kita ngelihat sekitar 12 Maret ini puncak belanja terbanyak ya. Ada 1 miliar dolar yang masuk ke dalam Bitcoin ETF spot. Ya, itu tanggal 12 Maret. Ini tanggal 13 Maret turun jadi 683 juta dolar. And then 14 Maret suddenly drop hampir, I don't know, maybe hampir 90% kalau dari 1 miliar dolar guys. Ya, jadi sekitar 132 juta aja di sana yang bertambah. Dimana BlackRock masih pembeli terbanyak dengan 345 juta dolar, dan sisanya dari Fidelity, ARK Investment dan kawan-kawan ini kecil-kecil aja. Sementara si Grayscale itu masih steady ya. Mereka jualan sekitar 257 juta dolar. Nah, berlanjut ke tanggal 15 which is kemarin ya, di hari Jumat. Ini makanya saya juga curious, saya pengen tunggu sampai table ini diupdate dulu baru saya juga update ke teman-teman. Ternyata 139 juta dolar si BlackRock belinya gitu ya. Ini bisa dibilang kalau dari keseluruhan di bulan Maret only, ini tuh yang terkecil guys. Ya, ini yang terkecil. Lalu Fidelity ya nolong 155 juta dolar, atau kalau Fidelity belanjanya kayak sehari sebelumnya, kemarin tuh harusnya bakalan jadi kayak hampir nggak ada nambah sama sekali guys, karena Grayscale sama si BlackRock ini kayak cuma tukeran barang gitu ya. BlackRock beli 139 juta, Grayscale jual 139 juta, jadi kayak mereka tukeran barang doang, dan mungkin itu yang bikin market jadi konsolidasi atau flat gitu, nggak terlalu banyak bergerak ya. Jadi memang ya faktor-faktor ini pasti akan sangat berpengaruh. Karena apa? Hype-nya datang dari sini gitu kan. Like everybody in the crypto universe kan, mereka so happy gitu loh, kayak wah Bitcoin ETF spot nih ya, game changer buat market Bitcoin, buat market crypto.
Terus kemarin ada desas-desus katanya ada senator yang ngomong ya, minta untuk si Gary Gensler ke pihak SEC untuk tidak memberikan ETF spot lagi pada kripto-kripto lainnya. Jadi ini kayak menghancurkan harapan ETF untuk Ethereum. Nah, ini kita belum tahu nanti kelanjutannya seperti apa ya. Probably nanti kalau teman-teman suportif ya. Di previous video saya udah request ya kalau kalian bantu saya support ya, mencapai 750 likes di previous video dan kita bisa live streaming guys hari ini. Ya, ini adalah hari Sabtu. Jadi saya pikir semua mungkin nanti malam agak santai ya. Saya bisa temenin kita live streaming kayak ya santai-santai lah teman-teman ya, untuk banyak-banyak discussion seputar altcoins dan market. Karena pasti yang request banyak dan di video-video saya sebelumnya juga requestnya udah banyak banget ya. Ini udah kita coba untuk response beberapa ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa kebagian ya di live streaming yang mungkin akan kita lakukan teman-teman. Dan lagi-lagi ya, kembali lagi ke sini, ETF spot itu memang game changing ya, ngubah perspektif orang-orang dan semua mata tuh tertuju ke sini gitu. Lalu apa artinya Vin kalau misalkan 2 hari terakhir ada slowing down buying momentum? Ya memang sebenarnya kita udah lihat juga dari Bitcoin tuh dalam beberapa hari terakhir tuh naiknya sudah mulai slowing down ya. Kita bisa lihat bahwa penguatannya tuh sudah mulai terbatas gitu loh ya kan. Kalian bayangin dari yang full speed ya, full speed full speed lagi, fake out dikit, habis itu buat ngambil barang kali ya kalau kita bilang kan, liquidated banyak long positions yang early entry atau mereka yang istilahnya set limit pasang jaring, biasanya itu yang jadi sasaran empuk ya teman-teman. After this kita ngelihat naiknya sudah mulai terbatas ya, forming some kind of rising wedge, kemudian channel, kemudian juga divergence ya. Lalu apakah ini adalah awal dari the big correction ya? Kalau orang bilang ini dump gitu kan, longsor nih. I mean, I don't know guys, if you think this as longsor, lalu apa artinya ini guys ya? Ini bukan longsor lah kalau saya bilang ya, cuman kayak kepleset gitu ya. Ibaratnya ini ada batu kerikil keinjek tuh sakit kakinya gitu ya. Jadi slowing down dikit teman-teman. Tapi kalau kita ngelihat overallnya ini nggak bisa dibilang longsor gitu loh. It's so far dan longsor gitu loh. Dan yang akan saya bahas sama teman-teman nanti mungkin akan membuka ya perspektif the real longsor yang sesungguhnya, the real dump yang sesungguhnya, yang bisa bikin orang sebenarnya khawatir. Alright. Nah, tapi ini bukan FAT ya, supaya teman-teman mengerti memang ini yang dibutuhkan kalau kita pengen ngelihat to the moon gitu ya. Alright, to the moon or to the sun gitu ya. Nah ini teman-teman, Bitcoin halving countdown masih 40 hari lagi. Dan saya pikir ya, ini menurut pandangan saya, kalau misalkan kita bisa dikasih maybe 1 week or 2 weeks ya, correction teman-teman, before the next push ya, before the next pump or the real pump after dia halving, itu healthy correction, bener-bener healthy correction. Cuma tergantung perspektif teman-teman aja ya, gimana ngelihatnya. Kalau misalkan mungkin spot investor dia akan chill gitu kan, kayak oh ya okay, you give me correction, it's fine ya, because timelinenya dia, fokus timelinenya dia adalah trajectory after halving ya kan. Gue lihat dia after bull run nih, 2024 akhir 2025 pertengahan, harga koin atau aset dia ada di mana, itu fokusnya dia gitu loh teman-teman. I mean, if this time ya, di momen-momen titik ini dia mendapatkan correction, it's totally fine ya kan, it's totally fine ya, bahkan good karena dia bisa nambah barang lebih banyak. But for leverage trader ya kan, for leverage investor yang pakai futures market, kita tahu di sini liquidation heat map recently lagi hot ya, dibahas ya, termasuk di YouTube channel saya juga saya sering banget pakai chart ini untuk jadi acuan ya. Kita pengen lihat kayak di mana sih yang tebal ya ordernya. And then some people ya start mentioning ke saya, tanya, Vin ini gimana liquidation heat map? Ya, di bawah tuh ada di kisaran $50,000 loh. Dan ini total liquidation leverage price-nya tuh ada sekitar $1,4 miliar. Sebenarnya satu perspektif yang saya bisa pertimbangkan teman-teman ngelihat situasi seperti ini. Ini smart lah kalau saya bilang, seandainya dia buy on futures juga gitu ya. Saya nggak tahu kan kapan order ini mulai di-create gitu loh. I mean dari harga 70.000 ke 50.000 itu 20.000. Kalau seseorang memang menggunakan leverage ya,
with the right amount of money management. Ini sebenarnya adalah hal yang smart untuk dilakukan gitu loh. Jaraknya $20,000. And kalau dia kekurangan capital ya kan untuk tahanan dana, ya sewaktu-waktu dia bisa top up. Maybe somewhere at Bitcoin sekitar 65.000 atau mungkin 62.000 dia udah bisa anticipate gitu kan untuk dia top up gitu loh. Ya itu harusnya logic yang dipakai ya oleh mereka-mereka ini yang transaksi pakai leverage. Kecuali typical gambler ya kan. Dia udah pakai leverage sehingga liquidation levelnya tuh sangat-sangat tipis. Jadi itu yang coba untuk dikejar oleh para market atau para exchange dan sweep ke sana, baru kemudian ada make a move lagi berikutnya gitu loh teman-teman sekalian. Nah kalau misalkan ini $50,000 ya, ini ibarat orang playing very very safe gitu loh. Kayak teman-teman buy misalkan Ethereum ya pakai leverage, tapi liquidation level kalian kayak di bawah $2,000. Di mana harga Ethereum saat ini di sekitaran $3.700. Itu $1.700 gapnya, which is itu smart ya. I think that's fine gitu loh ya, buat people yang mungkin merasa dia ketinggalan ya kan. Gue belum beli Bitcoin nih waktu dulu harganya masih murah gitu loh. Terus dia baru kenal Bitcoin ya. So apa yang harus dia lakukan untuk meningkatkan istilahnya gain dia ya, probably dia menggunakan leverage tadi, probably 2x maksimum 3x ya kan, kita nggak tahu teman-teman dengan capital yang dia punya. Kalau misalnya 2x or 3x ya wajar $50,000 gitu loh, tapi dia bisa manage somewhere in the middle ya, dia bisa manage somewhere in the middle. Dan kalaupun seandainya dia smart enough ya, dia buy and then Bitcoin ada kenaikan ya, bisa dibilang profitnya itu almost mendekati setengahnya lah daripada leverage yang dia transaksikan. For example, misalnya dia beli 1 Bitcoin, ya harusnya kan butuh modal mungkin pada saat itu sekitar $50,000 something, but karena dia pakai leverage ya mungkin dia hanya perlu modal let's say 25.000 deh. Itu kalau misalkan dia 2x, kalau misalkan dia lebih gede lagi, of course modalnya lebih kecil lagi. Dan dia mungkin kalau dia berani ya belinya mungkin nggak 1, tapi mungkin beli 2, beli 3. Itu antara ya dia orangnya berani atau memang dia spekulatif jiwanya gitu kan. But in the end, kalau misalkan ada profit dia dapatkan, dia bisa close sebagian juga gitu loh. Nah kadang ada orang yang, ini kalau kita berbicara retail ya, retail trader, retail mindset gitu kan, dia open, udah pokoknya gue mau keep barang ini sampai next bull run. Kan nggak ada take profit sama sekali gitu loh. Apalagi dia pakai leverage, dia pakai futures. Nah ini yang mungkin sedikit membedakan ya pola pikir retail mindset dengan maybe institute ya, maybe ya big investor dan kawan-kawannya gitu. Tapi ini bukan ngajarin teman-teman ya, ini cuma kasih pandangan. Kalau misalkan ini liquidation leverage di sekitaran 49.000 ya sampai 50.000 itu gendut, saya pikir itu memang wajar sih, karena memang mereka juga mungkin money managementnya proper, jadi jaraknya tuh jauh gitu loh, bukan sesuatu yang kayak kita lihat sehari-hari, which is kalau kita lihat yang harian ya teman-teman, ini leverage-nya gendut-gendut deket loh ya, liquidation levelnya tuh deket 70.000, itu udah ada 250 juta. Ini kan berarti ada order baru masuk gitu. Di bawah di kisaran 65.000 udah ada 290 juta. Ini berarti deket-deket. Ini orang-orang yang memang jiwanya gambling. And that's totally different, dan ini yang lebih gampang untuk dihajar sama market. Sekiranya seperti itu. Alright, so semoga cukup clear teman-teman. Nah sekarang kita mau sedikit kasih pandangan lagi. What happened actually dengan Bitcoin recently? Kalau saya pikir sebenarnya ada efek atau dampak juga lah dari makroekonomi ya. Kalau kita ngelihat makroekonomi, minggu ini tuh rilis dua data penting, CPI dan PPI. Keduanya ini menjadi indikator inflasi di Amerika Serikat. Dan keduanya menunjukkan angka yang kurang begitu baik lah kalau dari kacamatanya para anggota The Federal Reserve. Makanya Jerome Powell beberapa kali bilang kalau mereka gak berencana untuk mangkas suku bunga dalam waktu dekat, karena mereka merasa saat ini belum berada di zona confident-nya mereka bahwa inflasi sudah sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan ini of course mempengaruhi gitu. Jadi kalau kita ngelihat guys, sebenarnya
ada FOMC juga ya, harusnya next week teman-teman, sekitar 4 harian lagi, dan semuanya udah ngerti kalau the Fed nggak akan pangkas suku bunga. That's why 98% ya the Fed tidak akan pangkas suku bunga. Orang percaya ya, angkanya ada tetap di 5,25% dan 5,5%. Nah, yang jadi pantauan utama adalah apa yang akan Jerome Powell sampaikan terkait dengan data inflasi minggu ini. Itu yang akan jadi pertanyaan. Jadi kalau misalkan orang-orang berpikir gue playing safe deh gitu ya, kayak somehow institution start slowing down ya 2 hari terakhir, ya probably it's priced in teman-teman, karena mereka juga mulai anticipate ya kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell, and that's how institute play ya. Gimana institusi bermain ya, mereka harus melihat makroekonomi juga jangka panjang ya, trajectory jangka panjangnya, kira-kira seperti itu teman-teman. So Mei juga sama, dipercaya 93% The Fed nggak akan pangkas suku bunga. Juni meanwhile, yang tadinya angkanya lumayan tinggi ya, ini kelihatannya mulai turun dan orang mulai yakin lagi kalau The Fed masih belum pangkas suku bunga ya. Di sini ada 41%. Tapi saya rasa kuncinya adalah di pertemuan nanti minggu depan ya, saat The Fed, saat Jerome Powell yang mengadakan press conference seperti biasa di sekitar jam 1-2 pagi teman-teman. Nah, itu bakal jadi kunci utama tuh. Kira-kira market gimana reactionnya ya, probably itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita nggak usah bicara ke Bitcoin-nya dulu. Kalian lihat dari dollar index-nya, dia start bouncing gitu kan. Ini dari setelah penurunan begitu panjang ya, sangat begitu panjang, kita ngelihat dia mencapai range area, I don't know, maybe 78% retracement ya kalau kita lihat di sini teman-teman. Ya, more or less 78% retracement, ya 71 lah ya kalau kita lihat di sini. Habis itu indeks dolar mulai ada reaksi ya, dia mulai rebound lagi. Kemudian kalau kita lihat ini secara struktur juga sudah mulai shifting up ya, dia mulai kembali bullish gitu. Dan sekarang pun dari data PPI ya, dalam data-data beberapa hari terakhir lah, kita udah ngelihat seminggu ini ya naik gitu ya. Si dollar index ini ada penguatan gitu sekitar 0,79%. Di sisi S&P 500 ya, sejak hari Senin itu sebenarnya kita nggak ada pergerakan yang gimana banget, dia cuma bolak-balik doang. Tapi kalau 3 hari terakhir trennya dia cenderung koreksi ya 1,5%. Ini untuk S&P 500. Dan untuk Nasdaq sendiri juga sama ya, dari sejak hari Senin malah kalau Nasdaq ini agak berbeda, dia cenderung koreksi sudah 3,5%. Nah teman-teman, satu hal lagi, kalau misalkan kita dari kemarin itu sempat notice ya bahwa divergence terbentuk pada Bitcoin. You know what? Something yang harus sebenarnya orang-orang concern itu bukan dari Bitcoin-nya only, tapi kita berbicara dari si S&P 500 yang mana sudah konsisten create divergence sejak bulan Januari. Ya, total sudah ada 52 hari dia divergence ya, kecenderungan turun, meanwhile harganya cenderung naik. Dan naiknya bukan naik yang kenceng banget, ini naik terbatas loh kita bilangnya. Ya, kalau misalkan memang somehow market mendemand adanya correction, I think it's gonna be a very healthy correction. Mengingat S&P 500 juga sudah creating new all-time high and there is no correction after new all-time high itu diciptakan until today. Ya, kita ngelihat teman-teman, kalau dari perspektif weekly. And let's say worst case scenario. Ya, just a correction ya, simple correction 4,4%. Kira-kira ya, pertanyaan saya, Bitcoin berapa koreksinya? Kalau S&P 500 koreksi around 5%. Dan worst case ya, kalau kita bicara realistic scenario ya teman-teman, dia koreksi sampai 7%. Ya, how many percentage kira-kira Bitcoin akan mengalami koreksi? Dan teman-teman harus mengerti juga bahwa even in the bull market ya, correction itu wajar kok terjadi. Take a look here. Ya, terteng naik ya kan, terteng naik, kira-kira seperti itu ya, ada bayangan towing gitu kan, naik ya, dia cukup signifikan teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat sekarang ya, let's say S&P 500 harus mengalami sedikit koreksi ya, dan tentu saja dia koreksi juga bukan kayak begini kan teman-teman, ini namanya dump, lain ceritanya. Tapi kalau misalnya let's say koreksinya berproses ya, let's say kayak gini teman-teman ya, slowly terus mulai consolidate ya, baru dia mulai naik lagi. It's healthy correction guys ya, it's totally healthy correction. Nah sekarang udah ada bayangan ya bahwa kita nggak sendirian gitu loh. Stock market juga mungkin sekarang lagi ketar-ketir ya. Kalau saya ingat beberapa bulan lalu tuh sempat
ada omongan ya kalau si Jeff Bezos itu udah mulai jualan, kemudian ya beberapa holder investor besar lah itu sudah mulai jualan di stock marketnya mereka gitu loh. Terus orang berspekulasi, ini kayaknya mereka jualan beli Bitcoin nih. Ya mungkin teman-teman, mungkin saja. Tapi bisa juga mereka jualan karena memang mereka ngelihat adanya possibility untuk koreksi itu. Yang saya nggak tahu karena apa, dan teman-teman mungkin nggak tahu karena apa. Kalau kita boleh menebak-nebak ya, I don't know guys, kalau The Fed pertahanin suku bunga terus sampai bulan Juni, which is dari sekarang itu masih 3 bulan lagi. Berarti semua bisnis di Amerika yang bisa dibilang berbasis kredit itu masih akan ikat perut. At one point itu bakal ada yang namanya kebangkrutan. Kebangkrutan itu bisa ngelit ke kehancuran ekonomi. Kalau bank-bank besar atau mungkin bisnis-bisnis besar yang kena pengaruhnya, itu bisa jadi pertimbangan guys. Ya, semoga cukup clear sampai di sini. Nah, berikutnya ini yang mungkin ditunggu-tunggu ya. Kita udah banyak ngomongin soal makro, soal lain-lain ya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa sabar dengan apa yang saya coba untuk sampaikan, karena I think the most important point itu ada di sini teman-teman, yaitu Bitcoinnya sendiri. Kita ngeliat Bitcoin ya, seperti yang tadi saya sampaikan, it's pumping ya, dan di poin saat ini kita ngelihat Bitcoin itu sebenarnya nggak koreksi. Kalau time frame weekly, technically dia cuma consolidate ya, seperti membentuk semacam doji. Dan kalau based on close candle ya, sebenarnya somehow kita bertahan loh di atas body candle $65.000 ya. Dia coba untuk survive di atas level itu. Dan memang kalau kita gunakan indikator exponential moving average 21 itu menahan ya, kalau kita lihat, walaupun selisihnya cuma sedikit aja, tapi dia kelihatannya menahan dan ngasih reaction yang cukup baik untuk Bitcoin kembali rebound. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal correction guys, so far dari sini ke sini aja, ini correctionnya sudah berlangsung lebih kurang 10% loh. Nggak kerasa kan, 10% gitu kan. Dari 73.000 ke 65.000. Padahal kalau kalian zoom out ke time frame weekly, I don't think it's a correction guys. Kalau kita ngomongin correction, ya maybe. Bisa jadi ya pergerakannya juga somehow, ya probably more or less kayak gini teman-teman. Ya, I don't know guys ya. Ya, probably like this lah. Nah, ya. Mungkin nggak? Ya, mungkin aja dia bawa konsolidasi doang, flat dalam beberapa minggu gitu kan. Banyak orang anticipate Maret bulannya merah nih, and then setelah Maret nggak merah ya, mereka bilang sekarang April bulannya merah nih ya, and then Mei bulannya merah nih ya. Terus kita geser ya, ini kayak orang nebak-nebak terus kan, kayak di mana topnya, the same like the previous one ketika posisi lagi bear market, di mana bottomnya, sama teman-teman. Nah, ini bisa aja dia bergerak cuma kayak gini, but for the worst case scenario teman-teman, kalau kita ngelihat dari VRVP ya, teman-teman bisa lihat. By the way, sorry ya teman-teman, kayaknya berbarengan dengan azan ya teman-teman ya. I'm really sorry ya, tapi saya akan coba untuk sedikit continue dengan perlahan-lahan teman-teman untuk respecting ya. Jadi kalau kita ngelihat position daripada Bitcoin ya, dari perspektif time frame besar, kita gunakan volume profile. Ini tuh highest volume tuh ada di kisaran $47.000 guys. And I think even if Bitcoin harus koreksi sampai ke sana, it's still gonna be a healthy correction guys. Ya. Yeah. At least that's what I saw ya. At least itu yang saya lihat saat ini. Even if kita harus mengalami correction ke sana, it's still gonna be a healthy correction. Ya, teman-teman, kalau boleh kita bawa ke samping, take a look here. Pernah nggak terjadi kondisi kayak gitu? Yes, it happens ya. Pada bull run atau sebelum bull run 2018, it happens guys. Ya, kita udah lihat dia breakout dari 0,618%, and then dia going up, and then correction 37%, baru boing dia mantul ya, dan nanjaknya cukup signifikan, which is saat ini kalau kita ngelihat itu terjadi juga. Dari top ke sini itu jatuhnya 30%. VRVP volume menunjukkan angka yang cukup besar. Selain itu, kalau kita lihat lagi di sini juga lumayan gendut, itu adalah 57.000. Jadi somewhere ya, around 57.000 atau tadi around 47 ribuan something ya, probably bisa jadi key level untuk Bitcoin mengalami correction. If healthy correction itu memang ada ya untuk Bitcoin. Makanya saya bilang ini realistis banget gitu loh. By the time itu terjadi, mungkin market udah mulai
kendor ya, mungkin Fear and Greed Index sudah mulai jatuh gitu. Kalau kita ngelihat dari Fear and Greed Index ya, let's take a look here. Fear and Greed Index still in extreme greed, 87 index teman-teman. So if that happens ya, saya cukup percaya ini bakal balik ke netral ya, probably in the middle or bahkan lebih rendah lagi fear gitu loh. Orang mungkin berpikir kayak Bitcoin nggak akan pumping gitu. Mereka lupa kalau ternyata halving itu memang belum ya. Dan karena halving belum ya, sebenarnya sewajarnya kita ngelihat Bitcoin harusnya ada correction itu. Dan correction itu terjadi for spot investor, they're gonna be fine. Ya, mereka akan melihat ini secara in the long term trajectory. Itu aja sebenarnya teman-teman yang saya pengen coba untuk deliver dan saya coba untuk sampaikan ke teman-teman semua. Alright, so yeah, that's gonna be the update ya. Mungkin seputar Bitcoin untuk menguatkan teman-teman ya. Personally, saya still bullish as long dia nggak break dari $61.000. Kalian ingat di sini adalah support dia yang sangat-sangat powerful. Ya, jadi saya ada reason juga kenapa saya berencana untuk coba memanfaatkan pullback atau retrace. Kalau misalnya dia somehow holding di situ, saya berencana untuk buy on the market. Ya itu baru planning gitu. Tapi kita lihat lagi nanti turunnya kayak gimana. Karena saya bukan tipikal orang set limit gitu ya. Saya lebih prefer untuk set alarm. Ya, jadi begitu alarm bunyi, oke, kita udah tahu nih, udah boleh mulai siap-siap ya. Karena kalau kita lihat overallnya, take a look here, turun, retest, dan probably bisa turun lagi gitu. Ya itu sementara sih yang saya lihat teman-teman. Oke, so that's gonna be the update from me. Thank you very much guys. If you guys watching till the end, make sure to type finish di kolom komentar ya, just to let me know kalau kalian memang benar-benar nyimak sampai selesai dan menyerap semua informasi yang saya coba untuk deliver. So God bless to you all, happy weekend everybody, and cheers guys, sampai jumpa kembali nanti. Bye bye.